Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB berencana melakukan rekrutmen P3K kepada para honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Namun terdapat jumlah 1,7 juta honorer yang bekerja di instansi pemerintahan yang kemudian nanti akan diangkat melalui P3K secara tes ya ujian. Nah kemudian ini menjadi angin segar bagi penantian jutaan honorer yang ada di Indonesia. Lantas seperti apa proses dan mekanisme yang akan berlangsung nantinya? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Arianta dari fraksi PDI Perjuangan. Izin Bapak atas waktunya, terima kasih. Pak, terkait dengan pengangkatan honorer ini Pak, bagaimana Komisi 2 mengawal ini supaya nanti tidak ada kecurangan dalam prosesnya Pak? Baik, yang pertama Komisi 2 selalu menyampaikan usulan atau permintaan kepada pemerintah untuk bagaimana agar semua tenaga honor itu diselesaikan di akhir Desember 2024. Ini komitmen DPR khususnya Komisi 2 untuk bagaimana semua tenaga honor itu bisa diselesaikan secara kemanusiaan. Tetapi dalam perkembangannya pemerintah barangkali dengan hitung-hitungan anggaran kan kelihatannya masih terjadi tarik ulur. Tetapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah terjadi satu kesepakatan, intinya semua tenaga honor itu mau dilakukan penyelesaian secara kemanusiaan, artinya diangkat semua. Pak, ini kan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, di situ disampaikan bahwa ada aturan yang memuat bahwa belanja pegawai daerah itu maksimal 30%, Pak. Nah, apakah perlu ada revisi undang ini, Pak? Saya kira karena ini untuk tujuan-tujuan yang terbaik bagi kawan-kawan honorer, di mana ini secara faktual bahwa yang bekerja di daerah itu saya melihat kawan-kawan tenaga honor. Yang tenaga ASN di beberapa OPD di daerah itu sedikit sekali. Nah ini yang barangkali kalau yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ya lakukan revisi. Prinsipnya bagaimana agar negara ini dapat memberikan satu layanan prima. Lah bagaimana akan memberikan satu layanan prima ketika nasib daripada penyelenggara layanan itu tidak jelas. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi ini kan pemerintah bersama DPR bisa saja melakukan revisi. Oke Pak, terhadap daerah yang memiliki PAD yang tidak besar Pak, itu mungkin apa dorongan Komisi 2 supaya nanti ini bisa memenuhi kebutuhan anggaran pegawai Pak? Inilah yang menjadi persoalan. Jadi yang berkaitan dengan kemandirian daerah, saya rasa saat ini belum sepenuhnya daerah itu mandiri. Jadi semua daerah, semua kabupaten kota masih berharap adanya alokasi dana dari pemerintah pusat. Ini yang menjadi persoalan. Padahal semangat daripada otonomi daerah itu bagaimana agar daerah itu bisa berkembang, bisa melakukan inovasi sesuai dengan dengan kemampuan keuangannya. Tapi saya melihat rata-rata kemampuan keuangan itu masih minim sekali. Pak, terakhir Pak, ini kan menjadi legacy Komisi 2 di akhir periode Pak. Nah, bagaimana mengawal ini supaya dalam transisi pemerintahan baru ini tidak terganggu Pak? Saya kira sekarang yang harus kita dorong, kita bangun, bagaimana semua harus berpikir secara positif, bagaimana mendorong pemerintahan baru. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan pada pemerintah baru yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan, ini kenapa tidak dilakukan? Jadi prinsipnya negara ini dibangun dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa. Jadi kenapa tidak dilakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan regulasi yang dirasa menghambat tujuan berbangsa dan bernegara. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Yes.
Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Rianta dari fraksi PDI Perjuangan. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat mendukung langkah pemerintah yang berencana melakukan seleksi P3K bagi para honorer yang sudah terdata di BKN sebesar 1,7 juta pegawai. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa Komisi 2 mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah, yang mana dalam pasal 146 disampaikan bahwa adanya maksimal belanja pegawai sebesar 30% bagi daerah ini dianggap mengganggu proses seleksi P3K terutama di daerah. Dan saya kira demikian yang dapat kami laporkan. Ingin bagikan di sini informasi pada Jumat 20 September teman-teman ya. Wahai honorer, sebegini gaji P3K per waktu. Nah, ini yang sering kali bertanya berapa gaji P3K per waktu. Nah, di sini sudah diinformasikan gaji P3K per waktu, anggarannya pun sudah disiapkan. Jadi anggaran untuk gaji P3K sudah disiapkan. Oke, kita cek bersama-sama. Pemerintah provinsi atau Pemprov Banten dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran seleksi P3K. Ini diinformasikan lagi nih teman-teman, sudah mulai spill oleh Pemda bahwa akan membuka pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam waktu dekat. Kuota P3K 2024 di pemerintah Provinsi Banten yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, luar biasa teman-teman ya, jumlahnya ada 11.000. Ini jumlah yang besar teman-teman ya. 11.737 formasi. Bisa dibilang Pemprov Banten menjadi salah satu Pemda yang mendapat jatah formasi P3K 2024 lumayan banyak. Nah, kita ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang ada di sana, karena tidak semua Pemda bisa mengajukan dan disetujui formasinya dengan jumlah sebesar itu teman-teman ya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan penganggaran belanja pegawai untuk pengangkatan P3K 2024 sudah selesai dibahas. Menurut Nana, penggajian belasan ribu P3K tahun ini sudah dibahas secara matang. Alhamdulillah ya. Pembiayaan mampu. Formasi 11.737 sudah dihitung. Nah, ini Pemda yang gerak cepat. Nana menjelaskan penggajian P3K akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, kalau penuh waktu, tarif standarnya adalah 3,6 juta. P3K penuh waktu tarif standarnya 3,6 juta. Kalau di bawah itu masuknya P3K paruh waktu. Berarti kalau misalnya yang full time 3,6 juta, bisa saja 3 juta, bisa saja 2,6 teman-teman ya. Yang jelas tidak melewati dari angka 3,6 juta ini untuk rekan-rekan nantinya yang masuk dalam P3K paruh waktu. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kita sudah di-spill terkait gaji paruh waktu ini dari salah satu Pemda. Nah, perbedaan dua kategori tersebut, kata Nana, dapat ditentukan dari hasil seleksinya. Nah, jadi pelamar yang lulus akan mendapatkan P3K penuh waktu. Jadi yang lulus ya, yang mendapatkan formasi akan masuk ke penuh waktu. Sedangkan bagi yang tidak lulus akan menjadi P3K paruh waktu. Maksudnya yang tidak kebagian formasi. Nah teman-teman ya. Nah selanjutnya mungkin melalui video ini juga admin ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang mungkin sudah sering kali bertanya ya. Nah bagaimana terkait P3K? Ada pertanyaan, apakah P4 maksudnya yang prioritas keempat bisa mendapatkan formasi juga? Begini teman-teman ya. Sudah jelas aturannya di Kepmenpan RB-nya bahwa yang pertama itu adalah P1 adalah rekan-rekan yang sudah lulus pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, itu dulu diberikan formasi. Nah, sisa formasi dari P1 tersebut itu baru berlanjut ke THK 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baru lanjut ke THK 2 dan setelah sisanya masih ada, baru lanjut ke yang non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Nah, seperti itu. Setelah itu baru yang belum terdata di BKN namun memiliki masa kerja sudah mencapai 2 tahun ya, dan pastinya ada buktinya nanti teman-teman ya, surat pengalaman kerjanya. Oke, seperti itu teman-teman ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.